Hai guys, kenalan dulu sama aku Diasita Devia Priya. Karena aku baru akan berbagi pengalaman bersama kalian tentang bagaimana kerja di Indonesia ini yang begitu sulit. Ternyata bukan cuma di Cirebon, untuk di PT-PT besar Cikarang pun juga ada yang dinamakan dengan calo. Apa itu calo? Calo itu bisa diibaratkan ya, orang dalamnya suatu PT atau yang biasa kerjasama sama HRD PT di sana, tapi dengan menggunakan administrasinya itu nggak nanggung-nanggung. Untuk Cikarang itu ya, yang kemarin aku itu sekitar 7,5 sampai 10. Wow. Tapi pada kenyataannya, aku harap kalian tidak mengikuti jejak aku untuk menggunakan calo. Ya, kalau bisa murni aja, bener-bener pure murni tanpa dipungut biaya apapun. Ya, oke, singkat cerita, aku itu ada yang nawarin bahwa aku itu ditawarin kerja untuk di PT Epson dengan administrasinya sekitar 7,5. Nah, oke, 7,5. Dan dengan pernyataan itu bahwa kita akan membayar administrasinya itu setelah TTK, tanda tangan kontrak. Tapi pada kenyataannya itu nggak habis tanda tangan kontrak. Kita di awal itu diminta uang sebesar 2 juta rupiah dulu. Nah, 2 juta rupiah itu dengan alasan untuk ngasih ke perusahaannya. Abis itu aku kasih lah tuh uang 2 juta, ditransfer, jebret, ditransfer. Nah, setelah itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian itu aku itu disuruh medical check up atau MCU. Nah, MCU nya juga di sana otomatis aku yang dari Cirebon untuk ke Cikarang itu menggunakan kereta itu sekitar habis berapa ya? Udah habis sekitar 500 ribuan untuk bolak-balik, belum buat makan dan yang lain-lain. Ya. Dan MCU-nya juga kita bayar sendiri, yaitu kalau nggak salah kemarin MCU itu sekitar 300 ribuan ya. Nah, itu aku sampai ada mungkin 4 kali MCU ya. Tapi pada kenyataannya setelah udah MCU kita udah mau ada panggilan masuk, nah kita harus bayar 2 juta lagi. Kita bayar tuh 2 juta lagi. Ada beberapa anak yang ikut juga tes sama kayak aku itu sekitar 10 orang. Oke, setelah itu MCO dan segala macam, bahwa tidak ada konfirmasi apapun. Nah, teman aku itu udah ada yang bayar lunas, udah ada yang bayar 2 juta dulu, udah ada yang bayar 4 juta dulu, termasuk aku sudah bayar. Itu hasilnya nihil, tidak ada panggilan sama sekali. Intinya sih lebih ketipu ya, ketipu untuk kerja. Jadi kalau misalnya saran aku, kalian kalau misalnya mau bekerja itu mending yang murni-murni aja, nggak usah liur dengan ADM segala macam bisa langsung masuk tapi malah kayak gini hasilnya kayak aku. By the way, jujur aku lumayan shock dengan kejadian ini dan aku trauma untuk kerja. Jadi aku usaha sekarang, walaupun kemarin-kemarin jujur merasa bersalah banget sama orang tua karena orang tua segitu bak-bik-baknya, begitu juga uang tabungan aku terkuras. Aku juga jadi masih ada beberapa hutang yang harus aku bayar. Nah, mungkin habisnya itu sekitar aku dari awal MCU, makan segala macam, beberapa minggu tinggal di sana itu sekitar 15 jutaan. Jujur setelah kejadian itu aku merasa bersalah banget sama orang tua aku ya. Itu benar-benar jadi traumatik banget buat aku kerja. Kenapa? Karena jujur aku udah nggak percaya lagi sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, dengan berkata bahwa tidak memungut biaya apapun dan segala macam, tapi yang masuk, yang dipermudah itu pasti orang dalam dulu. Jadi udah sedikit hafal dengan permainan perusahaan di Indonesia ya. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian mau bekerja, mending kalian yang murni-murni aja, jangan yang kayak aku. Apakah kalian masih tertarik untuk bekerja di Indonesia ini? Aku pikir waktu itu dengan membayar uang segitu itu aku bisa balik modal itu sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan dan itu bisa dikembalikan ke orang tua aku. Ternyata hasilnya nihil sama sekali dan aku sekarang ini terjun untuk usaha dan ada beberapa yang harus aku bayar juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah jujur kalian mending kalau misalnya mau kerja itu tidak usah pakai calo-caloan lagi. Kenapa? Karena ya itu, aku punya pengalaman buruk tentang itu dan orangnya itu ya, namanya ya
kalian kalau misalnya ditawarin sama dia. Namanya Ahmad Iskandar, dia itu kartap di PT Nidek ya, kalian jangan sampai lah. Aku tahu ada beberapa yang masih berurusan sama dia, dan aku juga masih memperjuangkan uang aku juga yang ada di dia, kurang lebih sekitar 5-7 juta mungkin. Nah itu masih aku usahakan ya. Kalau misalnya dia bener-bener niat baik untuk bayar ya, tolonglah gitu, biar dia rezekinya juga tidak dipersulit, aku juga buat bayar-bayar juga gitu. Nah tolonglah ya untuk Ahmad Iskandar PT Nidek ya, tolong ya. Jadi apakah kalian masih minat untuk kerja di daerah Cikarang dan perusahaan-perusahaan itu? Bye.